Kalau ini Anda pelajari dengan baik, Anda terapkan, insya Allah akan tenang hidupnya. Pahami, lihat baik-baik. Nanti kalau Anda sudah latihan begini, yang tadi dipakai latihan, ini nggak mudah nih latihan yang tadi nih. Ya, jangan dikira mudah. Ustadz pun banyak yang gagal di sini. Sekarang perhatikan bagaimana satu ustadz dengan yang lain saling mencela. Jadi kalau ustadznya sudah saling mencela, bagaimana jamaahnya? Ini agak aneh juga ini. Katanya ustadz, katanya belajar, tapi kenapa sibuk dengan saling mencela? Ya, saling menahdir, saling menghina satu dengan yang lainnya. Apa yang mau diambil? Jadi kalau ustadznya sudah mencela, bagaimana muridnya? Ya. Ini hati-hati. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kurang baik. Kalau ada yang demikian, kita doakan, jangan dibalas. Kita doakan. Dan saya pun sering katakan, kalau ada orang yang mencela saya, Anda jangan membalas. Ya, saya aja nggak balas, kenapa Anda mesti balas? Ya. 2, kita masuk ke materi. Agak cepat ya. Ini bagian terakhir. Kita hanya punya waktu kurang lebih 10-15 menit. Ya. Bagaimana caranya? Kalau tadi ketenangan diberikan, tenang terus. Ya, bahkan ada masalah tenang. Disoal orang tenang. Dan yang paling hebat hasilnya, tadi yang Quran surah 25 ayat 63 itu. Kalau Anda jalan kemanapun, nanti ada prestasi yang sangat luar biasa gemilang. Puncaknya, jalan kemanapun ketika dilecehkan orang pun Anda bisa membalas dengan cara yang terbaik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau berhasil latihannya, dia akan jalan dengan tawadhu, dan ketika disoal oleh orang, ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang macam-macam, yang dia balas hanya membalas dengan keadaan yang lebih baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia malah mendoakan. Marah tidak, ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih senyuman, ada yang macam-macam. Anda biasanya kumpul-kumpul dengan teman-teman, kadang kegiatan gak jelas, tiba-tiba jalan ke masjid, mau ke pengajian, di jalan, Anda namanya misalnya Kevin, tiba-tiba dipanggil dengan panggilan baru, Soleh, wih, lewat nih ahli surga, jeng jeng jeng, gitu kan? Nah, itu latihan. Tapi kalau Anda sudah tenang, oh rumusnya, saya sedang diberikan pahala oleh Allah. Ini bonus ya, bonus. Kalau ini Anda pelajari dengan baik, Anda terapkan, insya Allah akan tenang hidupnya. Pahami, lihat baik-baik. Ada 2 rumus yang harus kita pahami. Dan ini nggak perlu dicatat. Betul, lihat aja, pahami. Rumus pertama, tidak ada orang yang bebas dari celaan. Ingat ya? Saya ulang, tidak ada yang bebas dari celaan. Contoh, Allah dicela oleh orang kafir. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela. Bahkan ada yang sampai bikin tulisan jadi sebuah kitab, jadi kemudian bahkan film. Dulu ada film namanya Konstantin judulnya. Itu pemerannya Keanu Reeves. Keanu Reeves itu tugasnya mengembalikan itu arwah-arwah yang buruk, ya, karyawan-karyawannya iblis itu ke pulang lagi ke neraka. Ya, itu dibuat oleh Hollywood pada saat itu. Ya, itu nanti bos iblisnya namanya Lucifer. Si Lucifer ini nanti katanya akan turun langsung mencabut nyawanya si Keanu Reeves itu, si Konstantin. Nah, yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, anaknya iblis mau kudeta bapaknya. Ini agak paling aneh nih. Nah, ini muncul di salah satu kitab nih. Ini kan diturunkan dalam bentuk kitab, satu keyakinan tertentu. Ya, saya nggak usah buka, nanti pulang dari sini tersangka saya, gitu. Tapi ini ada betul. Jadi dia mau kudeta bapaknya nih, kudeta Lucifer. Apa yang terjadi? Karena dia nggak punya kekuatan, dia kerjasama. Dengan siapa kerjasamanya? Dengan malaikat Jibril. Anda bayangin tuh. Nah, ini ada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat muncul kemudian. Ya, yang mau saya katakan adalah, perhatikan baik-baik di sini, malaikat aja dicela. Padahal kata Al-Quran surah ke-66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Tukeran tugas aja enggak. Walaupun Firaun itu manusia paling menjengkelkan, tetap yang nyabut nyawanya malaikat maut. Gak pernah dia alergi. Jibril, saya gak enak nyabut yang ini, udah brengsek banget nih, kamu aja yang cabut. Gak ada. Itu tukeran tugas aja gak pernah. Apalagi maksiat. Ini ada orang yang langsung mencela, Allah dicela, malaikat dicela dan direndahkan. Yang nyabutnya langsung Lucifer. Ya, turun itu. Apakah Ustaz nonton? Tidak. Coba lihat itu tuh, saya lihat. Karena saya mengamati ini kenapa jadi begini. Ada yang salah di kitabnya. Saya lihat lagi. Oh, ternyata benar kata Quran. Ada yang disimpangkan, ada yang begini, ada yang aplikasinya apa? Tuh, muncul ini, muncul itu. Antum tuh kadang-kadang cuma dilihat, tapi isinya nggak diperhatikan. Ada bahkan film yang digandrungi ternyata di situ adalah unsur, maaf, ada bagian dari kemurtadan.
bahwa ini orang senang menyebut itu padahal dialihkan pada panggilan-panggilan yang lain. Banyak. Anda cuma lihat bolanya aja, nggak dilihat bagaimana Anda kehilangan tahajud Anda di situ. Anda kehilangan bacaan Quran Anda di situ. 2 jam dilihat di situ. Tapi diskusi aja nggak nyambung. Siapa pelatihnya Liverpool? Nggak tahu. Jurgen Klopp. Ya. Skornya berapa kemarin? 1-1. Menit ketiga golnya, dibalas menit ke-45 saat lawan Leicester City. Leicester City dulunya siapa pelatihnya? Ayo, sebelum yang sekarang. Tuh, Ranieri, siapa Ranieri itu? Dulunya di Chelsea. Cuma di Chelsea kemudian pindah, dipecat, gantikan Mourinho. Mourinho kemudian pindah lagi ke Madrid, ya, dari Inter Milan sebelumnya. Dari Madrid pindah lagi ke Manchester United, dipecat setelah 5 bulan, digantikan oleh Solskjaer. Sekarang posisinya nomor 6. Nomor sudah siapa? Liverpool, poinnya 5 bedanya dengan Manchester City. Dan City kemudian kedua Pep Guardiola pelatihnya. Sudah sebelumnya di mana? Di Bayern Munchen. Sebelumnya lagi di mana? Di Barcelona. Hafal saya. Ya. Apakah nonton? Tidak. Tidak, saya nggak nonton. Ketiga Tottenham Hotspur. Saya tahu pelatihnya Pochettino, dia sedang diawasi sekarang, ingin diambil oleh Madrid. Tapi Jorge Perez itu sedang negosiasi, ya, dengan Mourinho, balik-balik lagi ke situ, gitu kan? Saingannya dengan PSG. Saya tahu, ya, PSG Neymar sedang cedera, saya tahu. Ya, Juventus dikalahkan 3-0, terdapat dari Coppa Italia, saya tahu. Roma di rumah 7-1, saya paham. Ya, apakah nonton? Tidak. Ya, kantor PSSI disegel, saya tahu. Ya. Martinez masuk timnas, saya tahu, gitu kan? Apakah nonton? Tidak. Ngapain kemudian kita gadaikan tahajud malam hari yang beritanya besok bisa dibaca? Ya, Anda nonton iya, tapi pengetahuan nggak ada. Ya. Apa yang mau dibanggakan? Tadi berapa skornya? 1-1 Liverpool. Siapa yang golin? Lupa saya. Wah. Terus mainnya bisa? Ayo. Ya, jadi jangan buang-buang waktu pada yang tidak jelas. Ya, ini pun ngabisin waktu nih, cuma cerita begini aja. Ya. Tuh. Allah dihina, malaikat dihina, Nabi dihina. Nabi kan dihina. Abu Jahal menghina Nabi. Ya kan? Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu-Abu, yang gak jelas lah pokoknya tuh. Ya. Nabi dihina, sahabat dihina, ya tabiin dihina. Lihat, Anda lihat, ulama dihina, Anda bayangkan. Ya Allah dihina, malaikat dihina, Rasul dihina, Nabi dihina, tabiin dihina, sahabat dihina, ulama dihina. Terus Anda siapa? Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Terus Anda nggak pengen dicela? Anda siapa? Itu rumus pertama, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Rumus yang kedua, celaan itu cuma 2 bentuknya. Dan Anda harus melihat Anda di posisi yang mana. Pertama, ada celaan dari orang baik kepada orang yang kurang baik. Yang kedua, ada celaan yang dari yang kurang baik kepada orang baik. Jika Anda orang yang baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Jika Anda orang yang belum baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Nah, kalau Anda mendapat celaan dari orang baik, itu sebetulnya bukan celaan, cuma titipan dari Allah supaya mengingatkan Anda untuk berubah. Tapi kalau Anda dicela oleh orang yang tidak baik, Anda nggak usah marah. Kenapa? Karena itu pujian dari Allah, dititipkan di lisan orang yang kurang baik untuk mengakui bahwa Anda telah jadi baik. Nama Anda Kevin, belum biasa ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Oleh orang yang tidak ke masjid disebut soleh. Itu sebetulnya pengakuan dari Allah bahwa Anda sudah berubah jadi baik. Jadi nggak usah marah. Ingat, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ya, kalau Anda disoal oleh orang yang tidak baik, jangan marah. Kata Allah, senyumin aja. Bersyukur karena Allah sedang mengakui Anda sudah berubah jadi baik. Dan gak harus dibalas dengan kebanggaan. Soleh emang. Alhamdulillah ya, saya bersyukur pada Allah. Kenapa Allah telah menggerakkan lisan Anda untuk menganggap saya soleh? Paham?